Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel video saya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya teman-teman, masih seputar perkreditan, tapi kita fokusnya ke bocoran barang yang akan dikreditkan tahun 2026 itu elektronik ya teman-teman. Pokoknya bocoran apa-apa aja sih yang laku di usaha kredit ini di tahun, potensinya di tahun 2026 seperti itu. Nah, sebelum itu ya teman-teman, kalian boleh like, boleh kalian subscribe, boleh kalian share video ini, tapi jangan lupa tonton sampai habis karena ada info-info yang menarik tentunya buat kalian yang usahanya di seputar usaha kredit ya teman-teman. Nah, untuk evaluasi di tahun 2025 kemarin, barang yang laku di kalian itu apa aja ya teman-teman. Nah, untuk yang 2026 ini, barang elektronik apa aja yang akan laku dan apa aja yang akan hype ya teman-teman, kalian simak video ini sampai habis ya teman-teman. Nah, spesifik untuk barang elektronik ya teman-teman, itu potensinya sangat besar sekali, terutama nih satu-satunya ya teman-teman. Yang pertama itu, kalau kita analisa ya teman-teman, yang pertama itu adalah elektronik spesifiknya di bidang HP ya teman-teman. Satu itu HP, adalah handphone ya teman-teman. Nah, kenapa handphone bang? Nah, karena apa handphone ya teman-teman? Yang pertama, kalau kita jualan handphone, untungnya sudah pasti. Kalau kita kredit kan otomatis kan minimal kan kita 25% sampai 30% per 6 bulan ya teman-teman. Jadi sebulannya itu kita ngambilnya kurang lebih 5% untuk HP ya teman-teman. Kalau HP itu ya teman-teman, pergantiannya atau perputarannya itu cepat banget. Tipe baru itu keluarnya cepat banget. Jadi kenapa ya teman-teman, itu trennya itu HP. Semua orang kan pasti sekarang itu pegang HP ya teman-teman. Jadi terus alasan keduanya yaitu HP itu tidak bisa dibeli secara instan. Kenapa? Kalau misalkan yang gajinya minim atau uangnya minim, untuk beli HP seharga 2 juta atau 1.500.000 saja itu mesti mereka mengumpulkan duit. Nah, itu potensinya kita untuk kredit ya teman-teman, seperti itu. Kemudian barang yang hype yang kedua adalah elektronik ya teman-teman. Elektronik itu apa aja sih bang? Nah, elektronik itu seputar kebutuhan rumah tangga ya teman-teman. Itu terutama yang akan hype tahun 2026 itu seputar kebutuhan rumah tangga. Kebutuhan rumah tangga itu apa aja sih bang? Kebutuhan rumah tangga itu ya banyak teman-teman, antara lain kulkas, misalkan yang elektronik seperti itu. Dan cuci biasanya ya teman-teman, setrikaan itu jarang-jarang. Nah, itu yang hype 2026 itu bukan mesin cuci dan juga TV ya teman-teman, karena TV itu masih dalam tahap yang kedua ya teman-teman. Itu TV itu masuk ke kriteria yang kedua seperti itu. Nah, kemudian sekarang kita cara riset produknya ya teman-teman, evaluasi dari tahun-tahun kemarin kita. Caranya mengevaluasi dan meriset produk yang apa aja yang lakukan di usaha kita, lalu strategi pemasarannya seperti apa. Nah, misalkan yang sepertinya teman-teman, kalau misalkan yang laku HP, misalkan usahakan cari yang ada promonya ya teman-teman. Kalau kalian ada promonya, kalian push terus penjualannya. Gimana caranya bang? Ya kalian iklanin terus ya teman-teman. Kalian kasih diskon spesial. Misalkan kita dari diskon 50.000 sampai dengan 100.000 gitu teman-teman. Nah, misalkan potongan 50 sampai dengan 100.000, kita push usahakan jualan HP yang banyak income atau pemasukan untuk kita. Income-nya gimana sih bang? Misalkan ini promo dari harga 2 juta. Nah, promo ada 1.800.000 ya, atau 1.700.000. Nah, kita bisa jual 1.900.000 harga modal kita. Jadi kita push aja. Kalau di luaran misalnya mereka masih jual 2 juta, kan otomatis belinya ke kita. Caranya nge-push supaya customer itu beli ke kita. Optimalkan yang seperti ini ya teman-teman, optimalkan yang ada promonya. Ini strategi ya, namanya juga orang jualan ya, pengennya cuannya yang banyak seperti itu. Kemudian kalau barang elektronik itu enaknya kita mainnya di ongkos kirim ya teman-teman. Strateginya gimana sih bang? Strateginya gini, apa ya kita pikirkan gitu, apa yang kita pengen, terus tapi kalau kita mau beli biasanya itu mahal ya teman-teman. Contohnya juga HP seperti ini, kita kan pasti pengen, tapi kalau beli kan otomatis kita mikir-mikir dulu. Kalau misalkan beli secara cash, nah itulah peluangnya ya teman-teman, kita peluangnya masuk tawaran secara kredit ya teman-teman. Nah kan ya teman-teman, cicilannya nggak terlalu besar, yang penting income kita, perputaran modal kita secara masuk, maksudnya income kita gede seperti itu. Nah, di 2026 itu saya rasa HP masih hype ya teman-teman. Kemudian yang kedua itu tadi elektronik, antara lain kulkas dan peralatan rumah tangga lainnya ya teman-teman, kulkas, AC dan sebagainya, itu masuk ke kriteria yang kedua. Kemudian yang ketiga ya teman-teman, itu barang yang akan hype ya teman-teman di 2026 itu ya masih tetap, cuman kalau kita modalnya cekak ya teman-teman, jangan. Itu
yang 2026 itu ya di kendaraan ya teman-teman. Kendaraan masih juga kalian mainnya di second aja. Kalau di second itu gampang mainnya ya teman-teman. Mainnya gampang, modalnya nggak terlalu banyak, kisaran di bawah 10 juta masih dapat. Nah, kita kreditkan juga dapat. Nah, enaknya kalau di kendaraan ya teman-teman, kita bisa ada jaminan ya teman-teman. Ada jaminan, jaminannya ya BPKB minimal kita pegang seperti itu sampai dengan lunas seperti itu. Potensi keuntungannya banyak. Kalau apalagi kalau kita bisa cari modal sendiri. Kita misalkan modal, kalau misalkan kita beli kendaraan bermotor modalnya 4,5, kita jual, misalkan jual harga kita modal ke customer belum harga kredit itu misalkan 5,5 sampai dengan 6 juta itu masih bisa. Nah, itu untung kita di harga modal, maksudnya harga pokok ke customer, belum untung kreditnya ya teman-teman, itu banyak banget. Misalkan kita modalnya cuma 4.500.000. Nah, kemudian kita kreditkan ke nasabah itu 6 juta ya teman-teman. Kan untung di awal aja kita sudah 1.500.000. 1.500.000 belum kalau misalkan kita ngambil untungan 30% lah, kita 6 bulan. Nah, 6 bulan itu 6 juta kita kali 30%. Juta kali 30%. Nah, kita kalau misalkan 6 bulan aja ya teman-teman, 6 bulan kita kali 30%. Itu untungnya kita sudah tambah 1.800.000. Jadi kan 7.800.000 bagi 6, nanti 7.800.000 bagi 6. Nah, kenanya angsurannya itu sebulan 1.300.000. Itu angsurannya ya teman-teman. Nah, untungnya gimana, Bang? Untung kita kan 7.800.000. Dikurangi modal kita cuma 4,5 juta ya teman-teman. Kurangi 4.500.000. Nah, untuk kita hampir setengahnya ya teman-teman, 3.300.000. Itu untungnya. Kalau misalkan di kendaraan bermotor, nah 3.300.000 itu untungnya di kendaraan bermotor. Nah, untungnya lagi ya teman-teman, di kendaraan bermotor itu kita ada jaminan, tapi jaminannya kan BPKB, minimal kan BPKB. Kalau motor tanpa BPKB misalkan pun dijual, harganya kan cuma separuhnya, mungkin bisa kali 2 juta misalnya gitu ya. Tapi untungnya sih ada jaminan. Kalau usahakan bikinkan surat perjanjian ya teman-teman, kalau misalnya kalian plan motor seperti itu, waktu kredit secara motor. Nah, itu kira-kiranya ya teman-teman, untuk bocoran tahun 2026 itu yang lagi hype ya, saya rasa ya itu ya teman-teman. Kalau apakah yang lain nggak laku juga ya teman-teman. Nah, yang lain itu masih ya teman-teman, masih banyak, tergantung segmen kalian. Biasanya kalian kan misalnya ada yang segmennya di kredit baju, atau kalian yang di elektronik aja, atau kalian yang mainnya di kendaraan juga bisa ya teman-teman. Cuman strateginya seperti itu. Strateginya itu untuk tahun 2026 usahakan kalian push di barang yang kalian misalkan kuasai, atau kalian ada promo ya teman-teman, seperti itu. Cara ngepushnya ya seperti itu, kasih potongan ya teman-teman, kasih potongan supaya customer beli ke kalian itu untuk yang potongan. Dan si keuntungannya banyak banget, tergantung kalian ya teman-teman. Nah, kiranya cukup sekian ya teman-teman. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan kalian like, silahkan kalian share ya teman-teman, untuk update informasi terbaru lainnya untuk pengembangan channel video kita ini ya teman-teman. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf, saya akhiri. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.